Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami Physics Corner. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang soal-soal gelombang berjalan ya. Oke, kita lihat aja langsung. Jangan lupa sebelumnya subscribe di channel ini, like ataupun komen jika kalian menemukan hal-hal yang tidak sesuai ataupun yang lainnya ya. Oke, kita mulai dari nomor 52. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 second. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 second, maka nilai panjang gelombang tersebut adalah berapa ya. Oke, ini sebenarnya dari pernyataan ini 9 meter dalam waktu 30 second. Kalian bisa lihat ini satuan meter, ini kalau second, kalau kita bagi ya itu sama dengan kecepatan ya, atau dengan kata lain ini sebenarnya delta X 9 meter dan delta T waktu itu adalah 30 second ya. Nah dari sini kita dapat kecepatan delta X per delta T ya, 9 per 30 ya, 0,3 ya meter per second. Oke. Kemudian bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 second, maka nilai panjang ini 2 kali itu adalah jumlah gelombang per waktu, itu namanya frekuensi ya. Jadi N 2 kali ya, dan T dalam hal ini 3 second. Ini frekuensi ya sebenarnya. Nah frekuensi itu adalah jumlah gelombang per waktu ya, maka jumlah gelombang ini 2, waktunya 3 ya, sebutlah 2/3 sudah ini ya, 2/3 Hz ya. Oke, terus bagaimana dengan pertanyaannya, nilai panjang gelombang ya. Dari hubungan V dan F ya. Nah, kita tahu di video sebelumnya V itu adalah lambda kali F. Maka iya, lambda sama dengan V dibagi F, betul. Lambda sama dengan V-nya adalah 0,3 bagi 2/3 ya, atau ini jadi 0,9 dibagi 2 ya, 0,45. Nah 0,45 ini dalam meter, maka kalau kita ubah dalam sentimeter dikali 100, 45 cm. Nah ini jawabannya ya. Ya ada B. Oke. Selanjutnya nomor 53 ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe sekarang ya, tekan tombol subscribe biar saya semangat membuat soal-soal pembahasan ini. Oke, sama-sama kita baca ya. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu sama lainnya sejauh 60 cm. Kita simpan dulu. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Biarkan saja dulu. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah berapa? Nah, kenapa saya nggak langsung tulis? Kalian bisa perhatikan ini ya.
kedua gabus ini satu di atas di bukit ya, dan satunya di lembah ya. Tapi ya, di antara gabus pertama ini dengan gabus kedua ya, sedangkan di antara kedua terdapat satu bukit. Nah, berarti satu bukit ini ya. Nah, ini baru gabus kedua. Nah, itulah kenapa kita harus membaca secara keseluruhan dulu ya. Nah, baru kita tentukan, kita tuliskan bahwa ini jaraknya sesuai dengan soal adalah 60 cm. Kemudian informasi berikutnya, dia memiliki frekuensi 2 getaran per detik ya. Frekuensi ini 2 Hz ya, 2 Hz. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Nah, kita lihat ini dalam cm per second, jadi yang ini nggak usah kita ubah ya. Oke, balik lagi ke persamaan bahwa ini V sama dengan lambda kali F ya. Nah, ini kita harus mencari lambda ya. Lambda tentukan dari sini. Ini sebenarnya sampai sini ini adalah satu panjang gelombang ya kan. Ini adalah setengah ya, setengah panjang gelombang. Maka 60 cm itu adalah 1/2 panjang gelombang, atau 3/2 panjang gelombang adalah 60 cm. Maka lambda ini ya 120 bagi 3 ya, 40 cm. Oke, akhirnya V ini adalah lambda kali F. Lambdanya 40, frekuensinya adalah 2 ya. 40 kali 2 adalah 80 cm per second. Nah, demikian ya. Jawabannya ada C. Oke, kita lihat lagi nomor-nomor berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, iya. Ada nomor berikutnya ya, ini soal PP tahun 1979 ya. Oh sorry, agak miring ini. Ya, seperti ini. Kalian bisa lihat. Bentar ya, oke. Suatu gelombang bunyi ya, nomor 54, menjalar di udara dengan kelajuan 340 meter per second, menyebabkan zarah-zarah di udara bergetar. Pada suatu posisi tertentu, simpangan zarah udara dinyatakan sebagai Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 ya, min 6 sin 1000 V T plus C ya. Nah, ini dinyatakan dalam sentimeter. Ini min 6. Oke. Nah, ada beberapa opsi pertanyaan 1 2 3 4, kita suruh membuktikan ya. Nah, apakah amplitudo ini dan seterusnya. Oke. Metode penyelesaian soal gelombang itu adalah dengan metode penyocokan terhadap persamaan gelombang ya, terhadap soal persamaan. Nah, Y sama dengan amplitudo sin. Nah, ini bisa kita tulis sebenarnya mengganti 2V, nah gitu. Ft plus C per 2V gitu ya. Atau kalau persamaan yang ini bisa kita ubah Y sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 sin 2V 1000 dibagi 2 500 T plus V
V per 2 psi per 2V. Nah, akhirnya oke, amplitudo sama dengan ini ya. Kita samakan, ini adalah amplitudo, maka amplitudo adalah 2 kali 10 pangkat min 6 cm. Kemudian kedua ya, frekuensi cocokan, ini F kali T, ini F kali T. Frekuensi tepat di 500 Hz ya. Kemudian panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini ini ya. Ini di sini ini ada 340 panjang. Iya gini. Kita gunakan persamaan bahwa lambda adalah V per F. Tuh. V-nya adalah 340 per F-nya adalah 500. Maka ini iya. Ya sekitar betul 68 cm ya, atau 0,68 meter ya. Oke, 4 ya. Beda fase antara dua zara udara jaraknya adalah 34. Nah, ini delta X sebenarnya. Delta X ini adalah kelipatan dari lambda ya. Delta X itu beda fase itu delta X per lambda ya. Delta X nya adalah untuk 1 yaitu sama dengan perkalian lambda ya, atau ini dalam 2V, maka 68 ya, ya. Kalau dia ini dalam 1V ya, dalam satu putaran, maka delta psi itu sebagai 2V. Artinya delta X itu ya sama dengan lambda minimal ya, maka minimal 68. Kalau 34 ini baru setengah lambda ya. Jadi ini jawaban ini tidak benar. Maka yang benar adalah jawaban 1, 2 dan 3 ya. Jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi nomor 55. Jangan lupa untuk subscribe tombol ini ya, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol subscribe. Y sama dengan 0,08 sin 20 TA ditambah X per 5. Semua besaran dinyatakan sistem SI. Jika X adalah jarak AB, maka pernyataan pertama, cepat rambat gelombang adalah 5. Ini bahwa V itu sama dengan omega per K sebenarnya ya. Omega itu adalah ini ya, yang nempel di TA ya, 1 per kemudian 1/5. Nah, maka ini sama dengan 5 meter per second ya. Kemudian frekuensi itu ini sama dengan 0,08 sin ya. Ini adalah omega T ya, ataupun 2TA plus 4X ya. Ini dinyatakan sebagai omega ya, T
T dan ini dinyatakan sebagai Kx. Maka kalau kita nyari frekuensi dari omega ini, omega sama dengan 20 ya, dimana omega sama dengan 2πf, maka F sama dengan 20 dibagi 2V ya. Oke, 20 dibagi 2V ini bukan sama dengan 10 ya, bukan sama dengan 10 karena ini tidak sama dengan 10, maka jawaban yang 2 itu salah ya, ini salah. Kemudian bagaimana opsi yang ketiga? Gelombang memiliki amplitudo 8 cm. Betul, amplitudo ini 0,08 meter. Ini sama dengan 8 cm. Opsi 3 betul ya. Hanya 1 dan 3 betul, 2 salah, berarti kemungkinan jawabannya adalah 1, 3 ya. Karena 4 nggak mungkin betul, karena 2 salah. Tapi kita lihat lagi aja, gelombang menempuh AB selama 5 second. Ya, kita nggak tahu menempuhnya ya A dan B ini karena tidak ada parameter untuk X ataupun T, jadi ini kita nggak tahu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 adalah B. Oke, saya kira soal-soalnya seperti itu rata-rata ya, persamaan gelombang, kemudian suruh menentukan amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau bisa subscribe ya, dan share ke teman-teman, barangkali bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video yang lainnya.